orang yang pertama Siti Aisyah Amini Lubis, ada Mawaddatun Warahmah, kemudian ada Rafiqah ya. Baik, untuk yang pertama, Anda sudah baca pedoman ya? Sudah, Pak. Saya baik, untuk yang pertama, untuk logo, nanti gunakan logo yang benar ya. Baik, Pak. Sebenarnya semua logo yang digunakan itu ya masih kurang sesuai dengan logo yang di website IIKI ya, atau yang di download dalam website IIKI itu logo yang benar ya, yang sesuai dengan statuta. Ya, ini tidak sesuai, yang ini juga masih kurang sesuai ya. Yang ini dan yang ini juga ya. Nanti download yang terbaru ya, yang di website IIKI. Ini fontnya font apa, Rafiqah? Times New Roman, Pak. Tapi nggak tahu kenapa di PDF jadi berubah. Ya, untuk penulisan masih banyak ya yang penting Anda perbaiki, terutama misalnya terkait dengan huruf kapital ya, nama negara itu huruf kapital ya, nama negara, nama agama ya. Ya, seperti ini ya. Tolong dicek di kamus ya, banyak. Iya, coba Anda buka di bagian identifikasi masalah dalam pedoman. Di situ dimintanya apa? Kalimat pernyataan ya terkait dengan problematika permasalahan. Nanti tolong dibaca kembali ya. Apa sih yang dimaksudkan identifikasi masalah ya? Saya kira di pedoman itu jelas ya, menjelaskan apa sih yang diminta terkait dengan ini ya, dengan identifikasi masalah. Baik, Pak. Sama ya, pembatasan masalah juga sama. Ya tidak perlu banyak ya, tidak perlu itu, tapi fokus menjelaskan batasan-batasan yang memang penting Anda jelaskan di sini ya. Biasanya kita bagi terkait dengan dibatasi dari segi konsep ya, kalau dia memang konsep, atau dari segi subjek ya, dari segi objek, dari segi periodisasi ya, waktu, dari segi tempat, itu semua menjadi unsur-unsur yang dibatasi ya dalam kajian Anda ya. Jadi nanti dibatasi. Kemudian pokok permasalahan itu hanya satu ya. Satu. Apa yang disebut sebagai pokok permasalahan? Pokok permasalahan adalah Anda ingin mengungkapkan bagaimana pola komunikasi antar pribadi ya, ini ya, ini yang disebut sebagai rumus pokok permasalahan ya. Ya, judul ditambah dengan kalimat tanya. Nah, inilah yang disebut sebagai pokok permasalahan. Ya, pokok permasalahan itu hanya satu, tapi dijabarkan dalam bentuk sub-sub operasional
sub operasional inilah yang diturunkan di sini ya. Ya ini boleh dalam bentuk sub rumusan masalah ya. Nah, tapi di sini disebutkan dulu pokok masalahnya, judul, ditambah kalimat bagaimana, ya, baru setelah itu kemudian dijabarkan menjadi sub rumusan masalah ya, bagaimana pendekatan komunikasi. Ya, pertanyaan permasalahan Anda juga sepertinya masih kurang ini ya, masih kurang terarah ya terkait dengan ya, coba Anda lihat apa sih yang Anda ingin tanyakan ya. Yang ingin ditanyakan adalah pola komunikasi. Ya, jadi fokus apa teori terkait dengan pola komunikasi itulah yang Anda breakdown menjadi pertanyaan ya. Karena kalau Anda bertanya lagi strategi komunikasi, nah ini bisa menjadi item tersendiri lagi ya. Pendekatan oke lah kalau pendekatan masih oke ya. Jadi jangan Anda cari ya. Jadi dengan asumsi dasar semua sub rumusan masalah ini 1, 2, dan 3 itu akan kembali ke pokok permasalahan ya, untuk menjawab pokok permasalahan. Ya, jadi sebenarnya seperti itu ya konsep yang dibangun. Iya. Nanti kalau dia nama dan gabung itu kapital ya. Seingat saya kalau nama tempat, nama sekolah, nama daerah, ya merujuk ke nama itu biasanya kapital. Ya, Anda sudah lihat belum di pedoman? Di pedoman itu disebutkan berapa kata operasional ya. Nanti Ya, bisa, ya jangan mengetahui itu terlalu levelnya masih itu ya. Nanti bisa yang lebih variatif, misalnya untuk mengungkapkan ya, untuk menguraikan ya, atau untuk mendeskripsikan juga terlalu masih itu ya. Nanti bisa dilihat banyak pilihan kata operasional untuk kira-kira apa sih yang Anda cari sehingga disesuaikan dengan kata operasional yang ada di sini. Ya, mungkin Anda bisa jelaskan dulu ya inti dari penelitiannya ya, baru setelah itu menjelaskan persamaan, baru perbedaan ya. Footnote-nya dinaikkan saja ya di bagian sini atau di bagian sini, jangan di akhir ya, di akhir paragraf. Nanti kalau boleh di bagian belakang sini ditambahkan lagi ya, ditambahkan lagi paragraf ya untuk meringkas seluruh bagian-bagian yang ada di atas. Nah, kerangka teori di pedoman kita ada nggak menyebutkan kerangka teori? Nggak ada ya. Coba lihat di pedoman ya. Dia sifatnya opsional ya untuk kerangka teori.
Ya, saran saya lebih baik Anda mengikuti format yang disebutkan di pedoman ya. Ada jenis, ya kemudian ada sumber data, ya kemudian ada pengorganisasian, ya atau analisis data. Saya kira lebih selamat ya kalau Anda mengikuti yang disebutkan dalam pedoman. Pelaksanaan sistematik pemeriksaan. Ini daftar pustakanya ada berapa? 17, Pak. Iya, nanti dilengkapi ya. Ingat ya, di agen sini dikasih titik ya. Di setiap agen kalimat itu untuk daftar pustaka dikasih titik ya. Kemudian untuk jurnal, pengutipan jurnal tidak begini ya. Nanti dilihat yang miring itu nama jurnalnya. Nah, dan nanti bahasa di sini disesuaikan lagi ya. Disesuaikan untuk menjawab rumusan masalah. Ya, contoh misalnya kalau Anda menyebut di sini faktor-faktor pendukung dalam membaca Al-Quran. Ya. Jadi sebenarnya bukan faktor pendukung terkait membaca Al-Quran ya, tapi pola komunikasi dalam membaca Al-Quran ya. Tinggalan subjek, ya jangan sampai Anda kehilangan fokus ya. Bahwasanya Anda fokus untuk menjelaskan kebetulan pola komunikasi yang Anda teliti itu terkait dengan membaca Al-Quran ya. Ya. Jangan sampai kehilangan fokus. Ini santriwatinya umur berapa? MTS, Pak. Yes, ya. Siapa saja yang akan Anda wawancara? Ustazah sama santrinya, Pak. Saya kira itu ya catatan-catatan terkait dengan proposal skripsi Anda ya. Memang ini judulnya perlu diperbaiki lagi ya di ini, tapi untuk sementara ya saya kira bisalah ya untuk digunakan. Tapi nanti kalau memang sudah ditunjuk pembimbing ya mungkin bisa lebih di ini ya diperbaiki kembali fokus apa sih yang Anda akan teliti. Gitu ya, Rapiko. Baik, Pak.
Iya. Baik kepada, ini juga nanti logonya diperbaiki ya. Baik kepada mawaddatun warahmah. Iya. Untuk ya mawaddah bergabung ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Di sini kan Anda membahas terkait dengan api tauhid ya. Ya, novel dalam karya, ini novel ya. Iya, Pak. Novel. Iya. Ini tahun berapa? Ini tahun berapa novelnya? Dua 2015-an, Pak. Iya. Sepertinya sangat banyak ya yang kajian-kajian yang telah membahas terkait dengan tema Anda ya. Ini yang pertama ya. Jadi kemungkinan kalau misalnya pembimbing-pembimbing tertentu biasanya menolak ya, bukan karena dari segi substansi ya, tapi dari segi kebaharuan. Kalau ini dianggap sudah sesuatu yang lama, kecuali misalnya Anda menawarkan analisis yang agak beda ya dalam novel ini, mungkin itu masih bisa jadi pertimbangan. Kemudian ya terlepas dari itu ya, nanti siapa tahu ada yang mempertanyakan ini kok novel lama ya misalnya, dan juga tentu sudah sangat banyak dibahas ya, kecuali mungkin Anda ada yang lebih spesifik ya di analisis pesan dakwah yang akan Anda bahas ya. Saya kira itu bisa Anda menggunakan pendekatan yang sangat spesifik ya, supaya menghindari terjadinya repetisi. Baik, kita ke belakang dulu. Ini daftar pustakanya ada berapa? 19, Pak. Iya. Minimalnya berapa? 25. Iya. Nanti Anda bisa tambahkan ya, supaya minimal standar minimal lah ya. Baik, Pak. Kemudian untuk penulisan, Anda sudah baca belum buku pedoman? Baca udah, Pak. Iya. Coba lihat di daftar pustaka, memang stylenya seperti ini atau tidak? Kemarin nggak rapi, Pak. Makanya mau ada pakainya yang pakai itu. Kenapa? Pakai Kemarin apa? kurang rapi. Mau ada buat itu daftar pustakanya. Makanya biar pakai yang manual aja, Pak. Gitu. Ya, jadi sebenarnya ya dalam penulisan ada yang disebut sebagai style ya. Style ya, ada yang disebut sebagai style. Style yang kita gunakan dalam pedoman itu biasanya merujuk ke Chicago atau Tonabian style ya. Nah, sedangkan yang Anda gunakan ini dari daftar pustaka itu APA ya. Jadi dia lebih ke ilmu eksak. Nah, perbedaan mendasarnya di mana? Paling tidak di nama ya. Nama. Ya, maksudnya apa? Nama kalau untuk APA itu biasanya hanya di nama depan titik ya. Ya, contoh misalnya ya, Isman Iskandar ya. Berarti Iskandar, koma I saja. Ya, jadi itu corak pertama ya kalau APA. Ya, jadi untuk suku pertama ini kan aslinya Lexi Moleong ya. Iya, Pak. Ya, tapi L titik ya. Nah, kemudian yang kedua tahun ya. Posisi tahun kalau untuk kita ya itu berada di bagian akhir. Beda ya. Iya, Pak. Ya, karena beda style.
Nanti ini juga dirapikan ya penulisannya. Untuk Baik, Pak. jurnal, ya untuk jurnal sudah mendingan ya. Sudah oke, sisa tahun yang perlu dikoreksi. Di situ di apa? Di pedoman itu disebutkan minimal berapa halaman ya? Ada yang bisa menjawab? Jadi dalam pedoman di situ disyaratkan ya, proposal skripsi setidaknya sekian halaman. Itu berapa kira-kira? Itu sekitar 15 halaman ya. Anda sangat mepet sehingga outline-nya juga nanti tolong dilengkapi ya. Outline bab ya, kita ingin melihat apa sih yang akan Anda bahas di bab 3 ya, bab 4. Ya, ini yang paling penting sebenarnya di sini ya. Di poin ini. Kemudian ya ini untuk ini ya usahakanlah mungkin di 7 halaman ya kalau bisa ya, supaya nanti juga jangan terlalu mepet ya. Ini 12 halaman ya sampai di sini misalnya. Ya padahal disyaratkan itu minimal 15 ya. Kalau misalnya tidak dihitung daftar pustaka. Jadi saran saya lebih baik ditambahkan sedikit ya di poin latar belakang. Ya usahakan juga lembaran-lembaran yang tidak ada footnote-nya ini dikasih footnote ya. Ya jangan kosong seperti ini ya. Nanti akan ini ya, kita akan ya. Kemudian juga Al-Qur'an, lihatlah cara pengutipan Al-Qur'an ya, itu sudah detail ya disebutkan dalam ya. Kalau Anda halamannya bagus lebih baik, apalagi kalau misalnya ini terkait dengan sangat relevan dengan skripsi Anda, maka tulis saja ya Arabnya baru Latinnya ya, dan terjemahnya, karena ini menjadi sangat relevan. Anda bahas karena memang sesuai dengan skripsi Anda ya. Dan nanti untuk penulisan lihat di cara penulisan ya. Ya ini masih belum sesuai ya. Cara pengkodian Al-Quran. Iya. Ini maksudnya representasi apa? Apa, Pak? Ini maksudnya representasi itu apa? Representasi, Pak. Iya. Penjelasan lebih lanjutnya, Pak. Tidak kontrol panel. Di dalam juga tidak dijelaskan ya. Ya jadi mungkin yang bisa ya, kalau rumusan masalah Anda seperti ini ya kemungkinan besar kurang itu ya, kurang ada kebaruan. Ya ini di sini kan ada kata representasi ya. Iya, Pak. Ya, Anda ngambil kata ini dari mana? Dari skripsi kakak-kakak, Pak. Ya, jadi representasi itu ada teorinya tersendiri ya. Teori representasi dalam analisis teks ya. Analisis teks ya. Kalau misalnya Anda memang ingin menggunakan teori representasi itu nggak ada masalah ya, tapi nanti dilihat langkah-langkah menggunakannya seperti apa ya. Ya, karena kalau hanya ini kan yang pertama hanya mengklasifikasi ya. Apa saja pesan dakwah, nanti bisa Anda misalnya menggunakan analisis semiotik ya, atau analisis
yang lebih detail untuk menjawab, karena ini kan kajian Anda adalah konten analis ya. Anda menganalisis konten, menganalisis pesan ya, atau menganalisis karya tulis. Ya, jadi memang harus Anda kuat di sini ya. Saran saya mungkin bisa dilengkapi lagi untuk rumusan masalah sehingga nanti ada kebaruan ya. Ya, jadi Anda memang harus kuasai ya kalau misalnya Anda menyebutkan di bagian rumusan masalah ini, karena representasi itu secara istilah dalam terminologi komunikasi itu memang memiliki makna yang dalam ya, karena dia memang digunakan dalam analisis isi ya. Representasi itu maksudnya adalah gambaran umum setelah kita menjelaskan ya, karena sebenarnya representasi ini ada turunannya ya, ada sebelumnya ya, nanti ada misalnya oposisi biner ya, nanti setelah oposisi biner baru setelah itu dapat dilihat representasinya seperti apa, mana sih ya yang paling dominan, mana sih kecenderungan ya. Nah, ini maksudnya seperti apa. Nah, sebelum masuk ke situ ya tentu ada semiotik yang lebih mendalam ya. Boleh Anda menggunakan semiotik konotasi denotasi, boleh Anda menggunakan banyak jenis ya yang bisa Anda gunakan untuk menjelaskan api tauhid ini ya. Nah, kalau misalnya Anda supaya tidak terlalu monoton, boleh juga Anda misalnya hanya mengambil sub-sub tertentu dalam ini ya, api tauhid ya, misalnya nilai-nilai perjuangan ya, hanya nilai perjuangannya atau nilai cintanya atau apa ya, nanti kira-kira yang paling dominan apa itu yang Anda fokus ya, sehingga muncul di judul. Jadi tidak sangat kering hanya analisis isi pesan dakwah dalam novel ini ya, tapi bisa ada varian menyebut misalnya analisis isi atau misalnya pesan cinta ya dalam novel ini, atau pesan perjuangan atau pesan realitas sosial ya, itu bisa lebih ya, kemungkinannya bisa lebih menarik ya, dan juga tidak dianggap pengulangan ya, karena kalau tema-tema seperti ini apalagi kalau misalnya novelnya sudah lama itu sudah sangat banyak yang meneliti ya. Ya bagus, tapi di sisi yang lain kalau Anda tidak punya argumentasi yang kuat menjelaskan novel ini masih layak untuk Anda teliti, apa karena ada pendekatan yang agak berbeda, rumusan masalah yang berbeda, atau cara pandang yang berbeda, atau subspesifikasi yang Anda ambil di sini, ya sepertinya kurang itu ya, nanti bisa ditolak sama pembimbingnya ya, minta ganti judul atau minta sesuatu yang lebih baru, terupdate ya, biasanya seperti itu. Pesan dakwah. Ya, ini sebenarnya tidak perlu muncul ya. Kerangka teori itu tidak disyaratkan ya dalam, lihatlah kembali di buku pedoman ya. Ya, kalau Anda ingin masukkan kerangka teori itu masuk sebagian di metode penelitian ya. Metode penelitian nanti juga ini tolong lihat di ini ya, di pedoman. Ini terlalu jauh dari pedoman. Ya, sehingga ya, saya kira di poin itu ya, Anda perlu melengkapi ya dari item-item yang diminta ya, khusus metodologi penelitian ini masih memang perlu Anda jelaskan lebih detail lagi ya. Karena masih ada poin-poin yang belum Anda jawab di sesuai dengan permintaan yang ada di pedoman kita ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, yang terakhir ada Siti Aisyah Mini Lubis. Ya, ini yang pertama, ya nanti logo juga diperbaiki ya. Ini tahun juga disesuaikan kembali. Untuk Aisyah Mini Lubis, penelitian Anda penelitian library atau penelitian field research? Dua, Pak. Maksudnya dua gimana? Library dan wawancara.
Maksudnya gimana? Ininya. Kepustakaan dan wawancara, Pak. Ya, pertanyaan saya balik ya. Ini penelitian lapangan atau penelitian kepustakaan? Sebenarnya penelitian lapangan, tetapi saya belum tahu, Pak, lembaga apa yang bakal saya teliti. Karena jadi kalau yang Anda masukkan seperti itu, semua penelitian itu gabungan ya. Baik itu library, baik itu field research lapangan, pasti ada library-nya juga ya. Cuma titik tekannya itu di bagian akhir, sehingga kita membagi menjadi tiga komponen besar. Apakah dia library, berarti objek kajian Anda adalah buku ya, atau sesuatu yang memang terkesan atau biasanya benda mati ya, atau sesuatu yang tidak bergerak. Anda tidak perlu ke lapangan untuk mencari mencari referensi tersebut, walaupun pada prinsipnya Anda juga harus pergi ke lapangan kalau misalnya referensi Anda tidak ketemu ya, Anda perpustakaan A, perpustakaan B, perpustakaan C, itu juga maksudnya ke lapangan, tapi bukan konsep itu yang dimaksudkan ya. Nah, kemudian yang kedua adalah penelitian lapangan, baik lapangan kualitatif maupun kuantitatif. Ini didasarkan pada objek kajiannya merupakan realitas sosial ya, realitas empirik dalam masyarakat ya, atau bisa langsung ke orang ya, ke subjek. Jadi kita harus verifikasi lapangan ya. Ini yang disebut sebagai penelitian lapangan, riset. Walaupun pada prinsipnya juga ada penelusuran kepustakaan ya, telusur dokumen. Tapi dia merupakan menjadi unit terkecil saja untuk telusur dokumen. Ya, jadi tidak bisa juga Anda mengklaim karena dalam lapangan juga kan ada wawancara, ada observasi melihat, ada telusur dokumen juga ya. Tapi telusur dokumen ini tentu beda dengan yang library ya. Karena posisi sumber datanya itu berbeda. Walaupun mungkin aktivitasnya sama ya. Jadi ini yang Anda tentukan. Kalau judul Anda seperti ini, maka ini kesannya field ya, penelitian lapangan. Anda ingin membandingkan antar teoritis, kemudian melihat di lapangan. Nah, melihat di lapangan itulah maka disebut sebagai penelitian lapangan. Sampai sini jelas ya. Nah, penelitian lapangan boleh Anda menggunakan dua pendekatan. Apakah Anda menggunakan pendekatan deduktif atau induktif, atau pendekatan kuantitatif atau kualitatif ya. Jadi sebenarnya boleh menggunakan pendekatan itu. Maksudnya apa? Anda mengkuantifikasi seluruh instrumen-instrumen pertanyaan Anda menjadi angka, ya, menjadi angket, itulah yang akan Anda tanyakan. Itu sama juga penelitian lapangan. Nah, kalau penelitian library, contoh misalnya ya, strategi komunikasi dalam menanamkan nilai toleransi kerukunan umat beragama, misalnya dalam ini ya, dalam Sahih Al-Bukhari misalnya ya. Iya, itu baru penelitian kepustakaan. Atau misalnya dalam cerita ya, misalnya dalam Al-Qur'an ada cerita misalnya terkait dengan misalnya Nabi Musa misalnya ya. Ya, terkait dengan cerita Nabi Musa, atau misalnya ada peristiwa yang memang ada konsep di sini kerukunan umat beragama, baik itu dalam hadis ya, kalau hadisnya banyak bisa langsung Anda spesifik ya, misalnya strategi dalam menanamkan nilai toleransi kerukunan umat beragama dalam kisah Nabi Ibrahim ya, dalam hadis ini ya, atau misalnya kisah Nabi Ibrahim dalam ini, atau boleh di luar itu kan Al-Quran hadis ya, boleh di luar itu misalnya strategi komunikasi menanamkan nilai toleransi kerukunan umat beragama dalam cerita ya, atau novel atau karya tulis atau film
atau apa yang menjadi objek Anda ya untuk melihat strategi komunikasi, misalnya dalam film X ya, atau misalnya dalam novel X atau apa. Nah, itu rujukannya lebih ke penelitian pustaka ya, walaupun juga sebenarnya di dalam ya, kalau Anda menginginkan penelitian lapangan, ya maka tentu di sini bisa langsung Anda sebutkan. Ya, karena kita penelitian lapangan, berarti setidaknya ada ini ya, ada objek ya, ada objek penelitian. Hanya apakah dia pesantren, apakah dia lembaga, apakah dia komunitas, apakah dia aktivitas, apakah dia organisasi, apakah dia majelis taklim, apakah dia individu, atau dia institusi, itu boleh semua ya. Tapi disebutkan dalam konteks ke lapangan, sehingga ini menjadi penting ya, karena nanti terkait dengan metodologi yang Anda gunakan ya. Ya, Anda tertarik kemana misalnya? Anda tertarik ke lembaga, instansi, perorangan, ya, tapi kalau strategi komunikasi seperti ini memang kesannya harus bersifat terlembaga ya, terlembagakan. Apakah terlembagakan dalam bentuk misalnya pengurus masjid, pesantren, atau misalnya organisasi keagamaan, atau bahkan organisasi yang itu ya forum kerukunan umat beragama boleh juga. Nah, maka di sini Anda harus tentukan ya, Anda mau kemana? Lebih tertarik yang dari buku atau film, Pak. Iya, kalau begitu berarti Anda lebih cocok ke konten analis ya. Iya, jadi boleh kalau Anda tertarik di poin ini, boleh Anda ya nanti judulnya bisa di ini ya, direvisi atau disesuaikan saja, misalnya Baik, Bapak. disesuaikan misalnya ya, misalnya ya, nilai-nilai toleransi dalam channel YouTube bla 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 ya. Iya, jadi bisa lebih itu. Jadi Anda tentukan minat Anda atau kecenderungannya kemana ya. Tapi kalau memang Anda ingin penelitian lapangan, ya maka tentukan organisasinya terlebih dahulu ya. Atau lembaganya terlebih dahulu. Karena nanti Anda kewalahan mengumpulkan data ya kalau ini tidak jelas. Karena metodologi itu sebenarnya untuk menjawab siapa yang akan kita teliti, bagaimana cara kita meneliti, bagaimana cara mengumpulkan data, sehingga kebenaran yang kita peroleh itu menjadi kebenaran empirik ya, karena bermetodologi, jadi dapat diakui oleh orang lain. Itu sebenarnya konsep dasarnya ya. Baik, Pak. Ya, kemudian kata-kata ini nanti bisa di ini ya, tugas mata kuliah ya, ini bukan tugas skripsi ya. Ya, yang seingat saya yang kan kita ada ini ya, ada dua mazhab besar ya. Ada mazhab kualitatif dan kuantitatif ya. Jadi penelitian library itu sebenarnya masuk di kualitatif ya. Ya, yang digabung itu adalah metode ya, metode yang menghegemoni di dunia penelitian itu memang hanya ada dua ya. Ada kualitatif, ada kuantitatif. Ada nggak yang ketiga? Sebenarnya banyak ya. Apalagi untuk big data, apalagi untuk itu sebenarnya banyak. Biasa disebut sebagai metode gabungan, multi metode, mix, banyak namanya ya. Tapi pada prinsipnya dua kekuatan ini masih mendominasi ya. Sehingga biasanya
mengacu ke situ. Ini tahunnya juga diperbaiki. Outline-nya belum ada ya? Ini Bapak. Ini outline. Outline itu sampai terakhir ya. Anda menggambarkan bab 1 isinya apa, bab 1 isinya apa, bab 2 isinya apa, bab 3 isinya apa, bab 4 isinya apa ya. Bab 5 isinya apa, sampai kemudian sub-sub babnya, tapi belum ada halaman, karena ini baru perencanaan ya. Itu yang disebut sebagai outline, tapi kalau sudah ada halaman, ini sudah menjadi daftar isi ya. Ya, kita ingin melihat supaya, oh jelas ternyata logika pemikiran Anda nanti di bab 3 Anda menjelaskan tentang ini, bab 4 Anda menjelaskan tentang ini, sehingga untuk terlihat dari outline-nya itu ya. Itu sebenarnya ya nanti kata-kata yang seperti ini ya, misalnya itu di non kapital ya. Ya, kalau Anda misalnya mengutip nama, ya usahakan diakhiri dengan kutipan ya. Di sini Mukti Ali ya. Ya, tapi kalau tidak ya hilangkan saja ya, misalnya pluralisme ini supaya tidak jadi pertanyaan. Ya ini usahakanlah latar belakangnya jangan terlalu pendek ya. Bisa sampai 7 halaman ya, sampai 7 sampai 13 halaman lah ya. Standar. Ya tambahkan sedikit lagi lah latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan juga pembatasannya belum ini ya. Ya jadi teman-teman sekalian lihatlah di buku pedoman ya. Iya, sehingga rumusan masalahnya tidak ini ya, tidak muncul ya. Makanya tadi saya tanya, ini sebenarnya Anda menginginkan apa? Nah, kalau Anda penelitian itu langsung jelas ya. Bagaimana cara menyadarkan manusia misalnya ya, toleransi beragama dan individu dalam buku ini misalnya harus jelas. Ya, atau misalnya sesuai dengan hadis, karena itulah penelitian. Kalau ini masih abstrak ya. Iya, sehingga kalau misalnya Anda penelitian, ya jangan lupa akhirnya tanda tanya ya. Jadi misalnya bagaimana agar memahami keberagamaan, ya ini juga pertanyaan-pertanyaan open question ya. Sepertinya perlu dirumuskan kembali ya, sehingga sesuai dengan karakteristik pertanyaan penelitian ya. Pertanyaan penelitian, Anda fokus. Kalau memang Anda penelitian lapangan, maka di akhir setiap narasi disebutkan objeknya ya. Karena pada dasarnya Anda meneliti itu untuk menjawab rumusan masalah ya. Jadi kalau tidak disebutkan objeknya ya agak kurang ini juga ya. Ya sehingga tujuan manfaat juga kurang ini ya. Tujuan pustaka. Oke lah, tujuan pustaka sudah bagus ya, tapi memang masih perlu ditambahkan di bagian sini. Narasi, metodologi, jenis, sumber. Ya, karena Anda tidak fokus maka tidak jelas ya di sini. Ya kalau Anda penelitian buku, maka Anda sebutkan sumber penerimaan saya, buku yang mana, objek yang mana ya. Kalau misalnya itu sangat spesifik ya. Kalau penelitian kepustakaan misalnya Anda Sahih Bukhari. Sahih Bukhari jilid yang mana, terbitan yang mana, karena itulah akan menjadi objek data Anda ya. Jadi sangat dispesifikkan sumber-sumber data tambahan yang mana saja ya. Kalau misalnya terkait dengan YouTube, Anda memperoleh datanya dari mana, cara Anda mengambil data misalnya observasi ya, itu seperti apa Anda menonton berulang kali atau seperti apa, kemudian menganalisisnya. Itu ini yang disebutkan ya, karena memang di bagian atas sepertinya kurang jelas sehingga Anda menjelaskan di metodologi penelitian kurang ini ya. Nah, kalau Anda penelitian itu maka outputnya misalnya berupa daftar pertanyaan ya, wawancara, lembar observasi, daftar kebutuhan atau tabulasi data, apa sih yang Anda butuhkan.
ya itu akan membantu Anda untuk mengisi di bab 4. Teknik dan sistematika penulisan, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, ya ini masih perlu ditambahkan ya. Tidak sesederhana ini ya. Nanti Anda sebutkan subjek spesifiknya, misalnya bab pendahuluan berisi tentang latar belakang sampai kemudian sistematika penulisan ya. Dalam bab 2 menjelaskan teoritis tentang judul, ya ini masih ini ya, perlu di bahasanya ini lagi ya, diperbaiki lagi, analisis tentang perspektif. Landasan teori tidak diminta ya dalam pedoman ya. Kalau dalam itu coba Anda lihat kembali. Ya, penulisan daftar pustaka memang seperti ini ya. Coba Anda lihat kembali. Ya, daftar pustaka itu berbeda dengan alinea atau paragraf ya. Jadi kalau paragraf itu yang menjorok masuk ke dalam, itu bagian ini ya. Bagian itu, oke. Nanti daftar pustakanya ada berapa? Baru 15, Bapak. Ya, nanti dilengkapi lagi ya supaya sesuai. Terkait dengan proposal ya, mudah-mudahan bisa diperbaiki dan bisa menjadi tugas teman-teman sekalian untuk menyelesaikan perjalanan akademik di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Terima kasih, Bapak. Ya baik, masih ada waktu sekitar 9 menit, mungkin ada pertanyaan. Ada Bapak. Ya, silahkan. Jazilatul Mulia izin bertanya. Tadi di bagian revisi Rafikoh ya Bapak, itu jika tidak salah, Jazil mendengar kalau ngasih footnote jangan sering-sering di bagian ujung kayak gitu. Naikin ke atas itu kenapa ya Pak? Karena kan kadang kalau kita udah selesai pembahasan itu terbiasanya ngasihnya di paling ujung seperti itu, paling ujung tulisan atau paragraf. Ya, baik. Oke. Itu dulu Pak. Iya. Ya, baik ya. Jadi sebenarnya ini merupakan ketentuan ya, ketentuan penulisan. Dalam penulisan ya, baik dalam ketentuan bahasa Indonesia maupun ketentuan terkait dengan metodologi ilmiah, untuk mengutip untuk menjelaskan sumber, maka biasanya kita sebutkan sebagai sitasi ya, atau pengutipan. Bagaimana sih mensitasi atau mengutip pendapat orang lain ya. Nah, mengutip pendapat orang lain itu secara kategori besar ada 2 jenis ya. Ada jenis yang disebut sebagai kutipan langsung, ada yang disebut sebagai kutipan tidak langsung ya. Nah, kutipan langsung itu mengutip dengan menggunakan tanda petik ya, tanpa merubah redaksi aslinya. Ya, kemudian kutipan tidak langsung ada berapa jenis? Ada berupa praprase, ada berupa evaluasi, ada berupa ringkasan, ada berupa intisari, banyak jenis ya. Nah, kemudian di mana sih kita mengutip ya? Ya, kalau Anda melihat di ketentuan bahasa Indonesia misalnya ya, menurut Isman menjelaskan bla 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 ya, kemudian titik. Nah, di sinilah dikutip. Berarti dikutipannya di sini adalah Isman ya. Paham ya? Ya, kan kalau Anda kopas atau apa kadang beda ya. Di sini misalnya menyebut Mukti Ali, tapi di sini kutipannya lain ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan kutipan, jumlah kutipan itu diatur ya. Diatur maksudnya adalah kalau nggak salah tidak boleh lebih dari 250 kata. Ya, kan mahasiswa kadang ingin simpel, satu pembahasan yang dia kutip banyak sumber,
ini sudah paragraf langsung begini ya, dianggap ini sama. Jadi sebenarnya ini kurang benar ya. Jadi kutipan itu pun paragraf. Jadi maksudnya apa? Setelah Anda mengutip, Anda memberi komentar. Nanti setelah itu kalau Anda kutip lagi, kutip ulang lagi. Ya, maka ada ketentuan yang menyebutkan tidak boleh dalam satu lembar itu satu kutipan berulang beberapa kali. Maksudnya beberapa kali, satu lembar itu Anda pada prinsipnya hanya memindahkan satu kutipan penuh ya. Nggak boleh, tapi diselang-selingi caranya yang paling sederhana. Setelah satu paragraf ini Anda kutip, baru Anda kasih komentar sedikit, ya berarti di sini footnote, baru setelah itu Anda kutip ulang lagi. Ya, atau mungkin kutipan orang lain lagi, baru setelah itu Anda kutip kembali ya. Karena kalau semuanya kutipannya sama, itu bisa dianggap plagiasi juga, walaupun Anda mengutip ya. Karena pada prinsipnya Anda hanya memindahkan, maka dalam ketentuan kutipan langsung maupun tidak langsung diatur batas maksimal berapa sih yang diperbolehkan untuk dikutip dalam sekali kutip ya. Nah, maka biasanya hitungannya itu per paragraf ya. Hitungannya by paragraf. Maksudnya apa? Seluruh paragraf, seluruh kalimat yang Anda masukkan dalam teks, ya tanpa Anda menyebutkan sumber kutipan, berarti pada prinsipnya itu semua pendapat Anda ya. Iya, pendapat Anda. Sehingga yang tidak terkutip itu bukan merupakan pendapat Anda. Ya. Sehingga misalnya contoh, Anda mengutip kutipan langsung ya, atau kutipan itu mengutip misalnya bla 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 ya. Nah, setelah di sini misalnya Anda kutip ya, tergantung teknik kutipan. Kalau teknik kutipan langsung itu lebih apa istilahnya agak ribet ya. Agak ribet karena dia dihitung. Dia lebih 3 baris atau kurang dari 3 baris. Kalau dia kurang dari 3 baris, maka menyatu dengan teks. Tapi kalau lebih dari 3 baris, maka dia dipisahkan menjadi paragraf tersendiri dan spasinya satu spasi kecil ya. Satu spasi kecil dan diberi ini ya, dan diberi question mark ya, question mark. Oh, ini disebut sebagai kutipan langsung. Berarti betul-betul yang dikutip ini sesuai dengan itunya. Tapi kalau kutipan seperti ini biasa disebut sebagai kutipan langsung ya. Memang kalau lebih detail itu memang agak ribet ya. Tapi ya memang seperti itulah konteks kalau kita ini seperti misalnya dan ya nggak boleh. Iya di awal misalnya ya itu kurang sesuai dengan cita bahasa Indonesia. Contoh misalnya sehingga gitu. Ya memang sebenarnya perlu banyak ini ya terkait dengan apa sebentar ya. Sebenarnya saya ada ini sebentar saya carikan. Ya, sebentar ya tunggu. Ada beberapa catatan saya ya kalau terkait dengan pengutipan. Jadi sebenarnya jadi pedoman itu dari halaman 1 sampai halaman itu sebenarnya lebih banyak membicarakan tentang pengutipan ya. Baik itu kutipan, kemudian baik terkait dengan penulisan kutipannya. Ya bagaimana sih Anda mengutip pendapat orang ya? Ya maka tentu ya kalau untuk skripsi memang biasanya kita tidak terlalu detail ya. Yang penting jangan terlalu fatal. Ya jadi ini sebenarnya untuk menjelaskan di mana sih footnote itu disimpan ya. Jadi di footnote itu disimpan di bagian akhir. Nah, beda dengan style APA ya. APA itu kutipannya dalam teks. Jadi biasa langsung misalnya Quraish Shihab titik 2 18 menyatakan begini. Nah, itu dalam teks kutipannya ya. Jadi dia menggunakan bukan footnote ya. Tapi kalau kita footnote maka kutipannya disimpan di bawah ya, tersendiri. Ada yang langsung menyatu. Sebentar saya tunjukkannya, masih ada 1 menit.
Ya, ada ketentuan yang berlaku internasional, ada ketentuan yang disebutkan dalam pedoman ya. Jadi contohnya misalnya seperti ini. Jadi pengambilan sitasi ini ya gaya-gaya misalnya sitasi adalah citation atau sitasi adalah penggunaan referensi di teks atau naskah tulisan ilmiah ya. Penulisan sitasi tergantung dari standar style penulisan yang digunakan. Misalnya ada footnote, ada cross-section note, ada endnote, ya ada body note. Yang tinggi umum biasanya itu body note ya. Body note itu hanya nama saja ditampilkan dan langsung titik 2 ya, biasanya dalam kurung. Ya kalau Anda membaca tulisan, nah itu maksudnya body note ya. Jadi kutipannya langsung di dalam teks, tidak ada footnote-footnotean. Cuma untuk tradisi kita yang di Islamic Studies biasanya kita mengacu ke Chicago atau Tunabian Style yang memang masih menganut sistem footnote ya. Iya, Pak. Iya, kemudian terkait dengan itu, nah ini yang memang ya, jadi harus cari dan baca dulu, ambil catatan. Jadi memang Anda harus memberi komentar ya, memberi penjelasan apa yang Anda kutip, karena otomatis yang Anda kutip itu menjadi pendapat Anda ya, maksudnya pendapat yang Anda setujui kecuali Anda beri klarifikasi. Ya, jadi memang menulis itu bukan puzzle ya. Bukan Ya, Pak. puzzle, Anda tempel-tempel saja kutipan, terus pendapat Anda mana? Iya. Ya, jadi memang makanya dalam aturannya itu, kalau untuk sarjana, paling tidak dalam satu paragraf itu, satu kutipan ya, karena tidak mungkin dalam berapa paragraf itu milik Anda semua ya. Iya, makanya semakin tinggi level, misalnya S2 itu minimal 3 footnote 1 lembar ya. Kalau S3 biasanya disyaratkan 5 footnote ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini jenis-jenis citasi yang tadi saya sebutkan ya. Kata-kata, nah di pedoman disebutkan ya. Kenapa dibedakan? Karena cara mengutipnya beda. Ya, ada cara pengutipannya berbeda ya. Dari teknik, dari penulisan juga beda. Nah, ini ya. Kutipan ya, misalnya selama tidak melebihi 250 kata untuk buku teks ya, 5% dari panjang itu masih boleh misalnya ya, cek plagiasi ya. Ya, jadi memang ada aturan-aturan yang seperti itu ya, sehingga kalau langsung makanya kalau Anda dalam akhir subbab misalnya ya, pergantian bab ya, bab itu janganlah akhirnya dengan kutipan ya, tapi akhirnya dengan komentar Anda ya. Itu kesannya seperti itu ya secara umum. Contoh nih, kita perlihatkan kembali. Ya, ini kan contoh misalnya konflik ya. Baru setelah itu masuk ke subbab 3 ya. Ini kurang bagus ya. Kalau misalnya langsung sub pembahasan tentang konflik ini kok diakhiri dengan kutipan. Ya, Anda menjelaskan yang mana? Ya, jadi sebenarnya seperti itu banyak ya, cuma ya mungkin kita tidak terlalu perhatikan ya, maksudnya tidak terlalu ketat untuk ini, minimal di beberapa pos-pos inti itu diperhatikan ya. Jadi kalau Anda membaca lebih detail lagi, cara pengutipan itu sebenarnya diatur ya, cara mengutip gambar, cara mengutip itu dalam bahasa Indonesia ada ya, jadi bukan di pedoman kita sebenarnya juga banyak ya, mengutip istilah itu harus dari kamus, mengutip istilah-istilah tertentu, bahasa dan seterusnya ya, ada itu, sehingga memang untuk S1 kadang ada beberapa item tidak kita terlalu ketati ya, yang penting jangan terlalu fatal, jadi kita kasih komentar sedikit ya. Dulu ada yang bahkan di subjudulnya di footnote ya, karena malas memfootnote itu. Ya, menganggap semua pembahasan ini satu footnote ya, itu namanya bukan Anda menulis ya, tapi Anda memindahkan saja karya orang lain. Ya, memindahkan juga ada ketentuannya ya, jangan terlalu banyak sehingga itu ya, ada aturan sebenarnya, bahkan aturan kutipan langsung pun tidak boleh terlalu banyak ya. Oke. Ya, Bapak. Kira mudah-mudahan bisa memberi inspirasi ya. Ya tentu tidak, itu memang butuh latihan ya, teman-teman bisa membaca kembali berapa literatur terkait dengan proses pengutipan ya. Yang paling fatal itu kalau beda nama ya. Ya, misalnya menyebutkan Quraish Shihab menyebutkan seperti ini, tapi kutipannya tidak ada Quraish Shihab, berarti Anda mengambil pendapat Quraish Shihab ini dari mana ya?
Oh, iya, iya. Itu contoh sederhana, tapi biasa memang juga kita tidak terlalu ketat ya, karena yang penting bisalah Anda jadikan sebagai tugas akhir ya. Ya, saya kira sampai Oke, sini ya, karena waktu Ya. lewat 5 menit ya, mohon Ya, maaf. Bapak. Terima kasih. Bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada pemakalah. Terima kasih juga atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.